Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Ilmi dari kelas 3B Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan membahas tentang ringkasan topik 1. Yang pertama, kata audit berarti mengevaluasi dari mana uang itu berasal. Piutang usaha akuisisi, biaya operasional ada banyak. Seluruh yang uang dapat mengalir melalui organisasi yang lebih besar, dan seorang auditor harus berpikiran kritis untuk memahami keputusan bisnis apa yang mendorong transaksi yang akan diaudit. Mengapa audit diperlukan? Yang pertama, adanya dua kepentingan yang berlawanan antara manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Seperti yang pertama, manajemen perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana dari pihak luar. Yang kedua, pihak luar perusahaan ingin memperoleh informasi yang andal mengenai pertanggungjawaban dana yang diinvestasikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur organisasi. Suatu dasar yang sangat berguna dalam menyusun struktur organisasi perusahaan adalah pertimbangan bahwa organisasi harus fleksibel, dalam arti memungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian tanpa harus mengadakan perubahan total. Di dalam struktur organisasi tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan karena untuk mengurangi risiko kecurangan. Definisi auditing. Definisi auditing diuraikan menjadi 7 elemen yang harus diperhatikan dalam melaksanakan audit, yaitu yang pertama, proses sistematis, yang kedua, menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif, ketiga, asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi, keempat, menentukan tingkat kesesuaian atau degree of correspondence, yang kelima, kriteria yang ditentukan, yang keenam, menyampaikan hasil-hasilnya, dan yang ketujuh, para pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya, hubungan akuntansi dengan pengauditan. Akuntansi berdasarkan PABO, tanggung jawab manajemen, sedangkan pengauditan berdasarkan standar auditing, tanggung jawab auditor. Ya, next kita akan membahas mengenai jenis-jenis audit. Jenis audit ada 3, yaitu audit operasional, audit kepatuhan, dan audit keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tipe-tipe audit. Yang pertama itu ada auditor independen yang berisi anggota IAI, CAP. Yang kedua, auditor internal yang berisi karyawan perusahaan. Yang ketiga, auditor pemerintah yang berisi badan pemeriksaan keuangan, dan BPKB atau Bawasda. Nah, selanjutnya kita akan membahas persyaratan akuntan publik di Indonesia. Nah, apabila ingin menjadi akuntan publik di Indonesia, maka persyaratannya adalah sebagai berikut. Domisili Indonesia, memiliki register akuntan publik atau gelar AK, menjadi anggota IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Yang keempat, lulus ujian sertifikasi akuntan publik. Yang kelima, pengalaman kerja minimal 3 tahun. Yang keenam, menjadi ketua audit minimal 1 tahun. Wajib memiliki KAP atau bekerja pada koperasi jasa audit. Dan selanjutnya, jasa yang diberikan kantor akuntan publik. Jasa atestasi, audit, pemeriksaan atau examination, penelaahan atau review. Yang kelima, prosedur yang disepakati bersama, agree upon prosedur. Yang keenam, jasa dan asistasi. Nah, selanjutnya, hierarki kantor akuntan publik. Nah, untuk menjadi akuntan publik partner, kita harus mengawali dengan tahap akuntan junior, yang mana akuntan junior merupakan staf pelaksana yang harus yang langsung bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan. Yang kedua, akuntan senior.
Nah, akuntan senior ini merupakan staf yang bertanggung jawab langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit dan mereview pekerjaan para akuntan junior yang di bawahnya. Yang ketiga, manajer di atas akuntan senior. Nah, manajer merupakan staf yang banyak hubungannya dengan klien, mengawasi langsung pelaksanaan tugas-tugas audit dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, partner atau jabatan tertinggi di akuntan publik, yang mana merupakan top legal client relationship yang bertugas mereview atau menelaah pekerjaan audit, menandatangani laporan audit, dan penanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit. Jadi itulah ringkasan dari topik 1 mengenai sejarah audit. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.